Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah ancaman fisik di tempat kerja yang jujur saja sering banget kita abaikan. Kenapa? Karena bentuknya sama sekali nggak kelihatan. Yap, kita sedang bicara soal kebisingan. Biasanya kan kita waspada banget sama bahaya yang kelihatan jelas di depan mata. Kayak mesin yang berputar cepat, bahan kimia tumpah, atau risiko jatuh dari ketinggian. Tapi pernah nggak sih kepikiran soal energi murni yang terus-terusan menyerang telinga kita dari udara yang kita hirup tiap hari? Nah, disinilah kita harus benar-benar melek. Kita akan membedah anatomi dari bahaya tak kasat mata ini supaya Anda bisa memahaminya dan yang paling penting bisa mengendalikannya. Oke, biar gampang, kita sudah siapkan roadmap yang super jelas hari ini. Pertama, kita bahas sains tentang suara. Kedua, bagaimana kita mendengar. Ketiga, kerusakan akibat kebisingan. Keempat, menilai risiko tersebut. Dan terakhir, mengendalikan bahayanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita mulai dari bagian pertama. Sains tentang suara. Sebelum kita bisa ngomongin soal perlindungan, kita harus buka dulu kedok dari fenomena alam ini dan lihat wujud aslinya dari kacamata fisika. Coba deh tanya ke diri sendiri, apakah Anda benar-benar tahu seberapa bising lingkungan kerja Anda tiap harinya? Masalah utama dengan kebisingan adalah sifatnya yang tak terlihat. Kita nggak bisa kan melihat gelombang suara numpuk di lantai pabrik, layaknya tumpukan debu atau tumpahan oli? Makanya, bahaya ini sering banget diremehkan. Otak kita itu pinter banget beradaptasi sama suara latar, sampai-sampai kita sering lupa kalau kita sebenarnya lagi dibombardir oleh energi. Biar lebih kebayang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di tingkat molekuler. Suara itu pada dasarnya cuma energi getaran, teman-teman. Saat sebuah mesin nyala, dia bergetar. Getaran energi ini lalu merambat lewat udara dalam bentuk gelombang longitudinal yang nggak kelihatan. Di dalamnya ada fase rapatan, di mana molekul udara saling berdesak-desakan, dan renggangan saat molekulnya merenggang. Jadi suara itu bukan cuma sesuatu yang lewat di telinga, melainkan kekuatan mekanis fisik yang benar-benar bergerak dan menabrak apapun di depannya. Nah, yang menarik adalah gimana gelombang energi ini akhirnya diterjemahkan jadi suara yang kita dengar. Ada dua hal penting di sini. Pertama, panjang gelombang, yaitu jarak dari satu puncak gelombang ke puncak berikutnya. Ini yang menentukan nada atau pitch. Gelombang yang panjang dan lambat bikin nada rendah, kayak klakson kapal. Kalau gelombangnya pendek dan cepat, bunyinya tinggi seperti fluid. Kedua, seberapa keras suaranya? Itu ditentukan oleh amplitudo, alias tinggi dari gelombang tersebut. Makin tinggi gelombangnya, ya makin bising suaranya. Sekarang siap-siap ya, karena kenyataan matematis soal pengukurannya ini lumayan bikin mind-blowing. Angka 3 ini angka paling penting yang wajib Anda ingat hari ini. Skala desibel yang kita pakai buat mengukur kebisingan itu nggak kayak penggaris biasa. Skala ini logaritmik. Artinya apa? Peningkatan cuma 3 desibel aja itu udah mewakili energi suara yang berlipat ganda. Serius, naik 3 poin aja energinya udah 2 kali lipat. Coba kita lihat aturan di tabel ini biar lebih jelas. Kenaikan 1 desibel itu batas paling tipis yang baru bisa dideteksi telinga kita. Nah, seperti yang baru dibilang, naik 3 desibel artinya energi suara double. Jadi kalau ada 2 mesin beroperasi barengan, suaranya bukan nambah 100% angkanya, tapi cuma naik 3 desibel, karena energinya yang dikali 2. Tapi disinilah letak jebakannya. Otak kita butuh kenaikan sampai 10 desibel penuh, yang artinya energinya meledak 10 kali lipat, baru ngerasa suaranya terdengar 2 kali lebih keras. Telinga kita jago banget menipu kita buat meremehkan seberapa cepat energi destruktif ini naik. Dengan pemahaman soal betapa besarnya energi suara tadi, mari kita geser fokusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Di bagian kedua, bagaimana kita mendengar? Perjalanan biologis. Anggap saja kita lagi tur, mengikuti rute perjalanan gelombang suara ini masuk ke dalam kepala kita. Semuanya bermula di luar. Daun telinga kita ini bertindak layaknya corong alami, yang mengarahkan gelombang suara masuk ke saluran telinga, sampai akhirnya menabrak membran super tipis bernama gendang telinga. Bam! Tabrakan energi udara ini bikin gendang telinga bergetar, lalu diteruskan ke telinga tengah, menggerakkan 3 tulang paling kecil di tubuh kita, tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Dan luar biasanya, ketiga tulang kecil ini nggak cuma numpang lewat, mereka secara mekanis memperkuat getaran tersebut untuk tahap selanjutnya. Lanjut ke bagian dalam. Dan disinilah keajaibannya benar-benar terjadi. Tulang sanggurdi tadi menekan struktur unik berbentuk mirip siput yang disebut koklea. Koklea ini penuh dengan cairan loh. Jadi, tekanan dari tulang sanggurdi bikin cairan di dalamnya bergerak kayak ombak di lautan. Gelombang cairan ini kemudian menggoyangkan sel-sel rambut mikroskopis di organ korti. Nah, ketika sel-sel rambut super halus ini melengkung karena ombak tadi, barulah mereka mengirimkan sinyal listrik ke otak untuk diterjemahkan jadi suara. Bayangkan, sebuah sistem mekanis dan neurologis yang luar biasa kompleks. Tapi sayangnya,
Ada harga yang harus dibayar buat kompleksitas sehebat itu. Sistem ini luar biasa rapuh. Kita masuk ke bagian ketiga, kerusakan akibat kebisingan, telinga yang rapuh. Saatnya kita melihat realitas medis yang sedih tentang apa yang terjadi kalau struktur halus tadi kewalahan dihajar energi berlebih. Pernah nggak sih habis pulang kerja yang bising atau habis nonton konser rock, pendengaran rasanya jadi agak budek? Itu namanya pergeseran ambang sementara. Rambut-rambut halus di telinga Anda lagi kecapean dan rebah, tapi tenang, mereka biasanya pulih dalam beberapa jam. Tapi, awas, ini alarm peringatan tubuh Anda. Kalau ini terjadi terus-menerus, atau tiba-tiba ada suara ledakan keras yang disebut trauma akustik, sel-sel rambut halus itu bakal patah dan mati. Ini yang kita sebut pergeseran ambang permanen. Dan ingat baik-baik fakta ini, sel-sel rambut di dalam koklea itu nggak akan pernah tumbuh lagi. Sekali rusak, selamanya rusak. Kehilangan kemampuan mendengar itu cuma salah satu efek. Masih ada siksakan lain yang disebut tinnitus. Waktu sel-sel rambut di telinga bagian dalam rusak, mereka sering korslet dan terus-terusan ngirim sinyal listrik ke otak secara keliru. Hasilnya, Anda bakal terus-terusan dengar suara dengingan, siulan, atau dengungan konstan di dalam kepala, padahal ruangan di sekitar Anda lagi hening. Tinnitus ini bisa menghancurkan kualitas hidup loh, bikin susah tidur, sampai stres psikologis yang parah. Bener-bener pengingat yang terus berdengung kalau tempat kerja Anda nggak aman. Oke, fakta-faktanya memang seram, tapi kita nggak boleh pasrah. Kita balik ke posisi menyerang di bagian keempat, menilai risiko, mengukur ancaman. Gimana cara kita melawan balik? Langkah pertamanya adalah mengukur ancaman ini secara akurat dengan menghitung paparan kebisingan pribadi harian atau yang sering disingkat LEPD. Karena paparan itu dihitung berdasarkan akumulasi suara dari waktu ke waktu, kita harus ingat lagi sama aturan logaritmik kita di awal tadi. Di sini, aturan angka 3 beraksi lagi. Kalau Anda kerja terpapar 80 desibel selama 8 jam penuh, itu adalah dosis maksimal harian Anda. Tapi coba tebak, kalau kebisingannya naik jadi 83 desibel aja, Anda bakal mencapai dosis maksimal kerusakan yang persis sama cuma dalam waktu 4 jam. Gila kan? Ini nunjukin betapa super cepatnya dosis bahaya ini menumpuk cuma gara-gara naik sedikit desibel. Fakta fisika inilah yang bikin regulator, kayak standar di Uni Eropa, menetapkan batas aman yang tegas. Di angka 80 desibel, alias tingkat tindakan bawah, perusahaan sudah wajib waspada, ngasih pelatihan, dan sediain pelindung telinga buat yang mau. Begitu naik ke 85 desibel, alias tingkat tindakan atas, hukumnya langsung wajib buat perusahaan untuk secara fisik menekan kebisingan dan mewajibkan pemakaian APD. Terus kalau sampai nyentuh 87 desibel, nah itu garis merah absolut. Nggak boleh ada satu orang pun yang terpapar akumulasi kebisingan setinggi itu. Nah, karena kita udah tahu target angka dan batasannya, sekarang saatnya eksekusi. Kita masuk ke bagian terakhir, mengendalikan bahaya, rencana pertempuran. Ini adalah strategi fisik yang selalu dipakai oleh para profesional K3 buat benar-benar mengalahkan bahaya kebisingan di lapangan. Inilah cetak biru pertahanan kita. Hierarki kontrol 3 tingkat. Dan aturannya jelas, jangan pernah mulai dari bawah. Kita harus selalu serang dari atas. Langkah pertama, selalu perbaiki sumbernya dulu. Kalau mesin getarnya terlalu heboh, ya ganti komponennya, kasih pelumas, pasang peredam karet, atau sekalian beli mesin baru yang lebih senyap. Menghilangkan suara bising sebelum sempat tercipta, itu adalah kemenangan mutlak, 100% efektif. Tapi seringkali kan kita nggak bisa gitu aja membungkam mesinnya. Kalau udah gitu, kita turun ke langkah kedua, kendalikan jalurnya. Kebisingan itu nggak merambat lurus doang, dia menyebar ke segala arah kayak balon yang ditiup, terus mantul dari dinding beton, langit-langit, dan lantai. Bahkan energinya bisa merambat lewat rangka mesin, langsung masuk ke pondasi bangunan. Jadi buat mengendalikannya, kita harus secara fisik memblokir jalur-jalur penyebaran ini. Nah, salah satu senjata paling andal buat memblokir jalur ini adalah pakai selungkup akustik. Konsepnya sederhana, kalau mesinnya harus berisik, ya kita kurung aja. Selungkup ini bukan kotak logam biasa, tapi udah dilapisi material khusus penyerap suara yang tugasnya menelan gelombang energi sebelum sempat bocor ke area pabrik. Semua panelnya disegel kedap udara, jadi suara benar-benar diputus jalurnya sebelum sampai ke telinga pekerja. Terakhir, gimana kalau sumber udah diperbaiki, jalur udah diblokir, tapi suaranya masih aja berisik? Barulah kita terpaksa ngendaliin kebisingan langsung pada penerimanya, alias pekerja itu sendiri. Kita bisa ngatur jadwal shift kerja supaya paparan waktunya berkurang, atau menjauhkan mereka dari mesin. Langkah paling ujung banget adalah nyediain alat pelindung diri, APD, kayak earmuff atau earplug. APD ini menyumbat saluran telinga buat ngeblokir getaran mekanis, biar nggak pernah nyentuh gendang telinga. Sesi ini udah bawa kita dari sekedar ngomongin fisika gelombang, sampai membedah rentannya anatomi telinga kita. Tapi, sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bikin mikir.
Di tempat kerja Anda sekarang, apakah Anda cuma ngebagiin earplug lalu merasa masalah udah beres? Atau Anda memandang alat pelindung diri itu sebagai benteng terakhir yang baru dipakai setelah Anda benar-benar melawan kebisingan sekeras mungkin dari sumber dan jalurnya? Ingat, saat berhadapan dengan bahaya tak kasat mata ini, keselamatan pendengaran Anda dan tim Anda sepenuhnya bergantung pada jawaban dari pertanyaan tadi. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini, pastikan telinga Anda selalu aman, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.